Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. Yang terakhir, barakallahu fikum, di antara faidah ayat ini, yang pertama, anna man arsalallahu minar rusul indahu min lawazimil basariyah. Bahwasannya dari para rasul yang Allah utus sebagai rasul kepada manusia ini, mereka memiliki kemestian yang dimiliki manusia yang lainnya. Kaumumil bashar, seperti umumnya manusia. Makan, minum, tidur, cari maisha. Ini sendiri hadhihi nikmatun ala ta'ati wa tanzil manzilatah. Ini itu sudah ujian untuk mentaati dia, untuk memposisikan dia pada posisinya. Coba kita lihat sebagian manusia saat ini. Kita ini, Nabi itu ibaratnya Pak Bos, sama dengan kita manusia. Cuma membawa Quran untuk disampaikan kita. Adapun memahaminya, mengamalkannya, mengaplikasikannya, kita masing-masing bisa memahaminya sendiri, disesuaikan dengan di mana kita hidup, di kondisi mana kita berada, situasi bagaimana kita ada. Rasul rijal maka masih seperti kita. Turun ke situ. Kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Sahabat manusia seperti kita. Sahabat bisa menafsirkan, kita bisa menafsirkan. Turun lagi, ya Pak Imam Syafi'i. Kenapa kita harus ittiba taklid kepada imam-imam itu? Imam Syafi'i seperti kita. Ujian untuk mengikuti agama ini dengan bimbingan imam, dengan bimbingan sahabat, dengan bimbingan Rasulullah SAW, sehingga memahami agama ini dengan pemahaman salafun salih. Ini ujian untuk tetap mau kita sebagai orang yang memahami agama ini dengan pemahaman mereka. Yang kedua, anallahu yufadilu ba'dana ba'dan. Allah itu menciptakan kita itu memuliakan sebagian dari kita dengan dari sebagian yang lainnya, dengan ilmu, dengan harta, dengan jabatan. Dan ini ujian untuk orang-orang yang tidak diberi karunia tersebut, lebih-lebih kalau diberi penyakit hasad, untuk bisa memposisikan orang-orang yang Allah utamakan ini pada posisinya. Yang ketiga, anallah yaj'al ba'dana li ba'din fitnah. Allah memang menjadikan sebagian kita atas sebagian yang lainnya ujian. Sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Kemudian yang keempat, wujubus sabr inda wuqu'il fitan. Wajibnya bersabar ketika fitnah itu menimpa. Kemudian yang kelima, Allahu a'lam bima yula'iqu fi fadlihi. Allah yang paling tahu siapa yang layak mendapatkan karunia-Nya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan mestinya fulan yang benar, mestinya fulan yang di depan, mestinya fulan yang memimpin. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Sunatullah. Orang yang bisa memimpin umat ini, yang diperamanai urusan umat ini dari kalangan masyayikh, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dirintangi.
maka Allah memilih orang-orang yang terkadang barakallahu fikum tidak seperti harapan kita. Dan kita harus menerima itu, dan kita diuji dengan itu, sehingga kita harus mensikapinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah bimbingkan pada kita. Tetap berpegang pada bimbingan Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka barakallahu fikum, dengan apa yang kita bahas pada pertemuan ini, semoga kita sadar, bahkan sebagian ikhwana adalah kadang menguji kesabaran kita, menguji kita tetap berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk Alkitab wa Sunnah, baik di dalam mensikapinya. Dan ujian itu bisa dari kekurangan materi, kekurangan akhlak, adab, muamalah, dan lain sebagainya, yang semuanya membutuhkan kesabaran di dalam kita mengadakan islah, perbaikan di tengah-tengah umat ini. Dan terkhusus badaan dinasina adalah memperbaiki diri kita sendiri pada awalnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan di malam hari ini sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diletakkan di dalam mizani hasanati, di dalam timbangan kebaikannya. Dan semoga ilmu yang kita bahas pada pertemuan kali ini ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang memberikan bimbingan kita di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertahankan Islam ini hingga nafas terakhir kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhiri dawatina alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.